Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga para santri dari taklim baik yang aktif maupun yang sudah menjadi alumni dimanapun Anda berada yang sangat dicintai oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit kami akan membahas tentang amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah atau ampunan, dan bulan yang bisa mengantarkan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak menjadi salah satu penghuni surga Allah Subhanahu. Apakah amal perbuatan yang terbaik di bulan suci Ramadan? Di antaranya yang pertama adalah pastinya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah amal yang terbaik di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu muttafaqun alaih an hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan, semata-mata meyakini puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang lalu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, utamanya para santri-santri dari taklim baik yang aktif ataupun yang sudah menjadi. Puasa Ramadan ini seperti api, sedangkan dosa yang dimiliki oleh manusia ini seperti kayu bakar yang ketika kayu bakar kering terkena percikan api, maka sudah barang tentu kayu bakar itu akan terbakar hangus menjadi debu. Sama halnya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang ketika melaksanakan puasa Ramadan, maka dosa-dosa itu akan terbakar, akan dibakar oleh keutamaan puasa Ramadan, sehingga dosa itu menjadi hilang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Amalan yang terbaik yang kedua di bulan suci Ramadan adalah mendirikan sholat malam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu muttafaqun alaih an hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan seperti sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian sholat taraweh witir berjamaah disambung dengan sholat tahajud di malam hari, ketika itu dilakukan di bulan suci Ramadan, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa-masa yang pemirsa yang sangat dihormati Allah, yang dirahmati Allah. Sebagian ulama hadis, ulamaul muhadditsin mengartikan bahwasanya qoma di sini adalah mendirikan sholat tarawih. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih imanan karena meyakini ini perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah, wahtisaban dan semata-mata mencari ridho Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sangat disayangkan bagi orang yang mengaku mukmin sejati apabila momentum Ramadan ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan mendirikan sholat taraweh di malam harinya. Sangat disayangkan kalau momen ini ditinggalkan berlalu begitu. Karena apa? Karena puasa Ramadan dan sholat taraweh bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pemirsa yang budiman, amalan terbaik yang ketiga adalah qiraatul Qur'an, membaca kitab suci Al-Quran. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, setiap bulan Ramadan pada jam 12 malam ke atas, malaikat Jibril alaihissalam selalu menemui Rasulullah di tempat tinggalnya, dan di sanalah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertadarus, saling membaca Al-Quran bergantian satu dengan yang lain. Ketika malaikat Jibril membaca, Nabi Muhammad menyimaknya. Nabi Muhammad mendengarkan dan meresapi apa yang dibaca oleh malaikat. Begitu juga ketika Nabi Muhammad membaca, malaikat Jibril menyimak, mendengarkan dan menghayati apa yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kejadian ini kemudian oleh ulama-ulama kita diimplementasikan, dibudayakan, disyariatkan, bahkan ketika di bulan suci Ramadan setelah sholat tarawih dan witir, maka diadakanlah tadarusul Quran, saling membaca Al-Quran bergantian antara satu dengan yang lain. Ketika kita membaca Al-Quran, sudah tentunya Al-Quran akan senang, akan bahagia dengan orang-orang yang membaca. Bahkan kelak Al-Quran di hari kiamat akan memberikan syafaat terindahnya bagi orang-orang yang sering membaca. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang menjumpai kepada orang-orang yang senang membacanya semata-mata untuk memberikan syafaat, semata-mata untuk
menggandengnya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat disayangkan momentum Ramadan apabila lisan kita tidak pernah tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Selanjutnya, amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Terlebih bersedekah untuk menyiapkan orang-orang yang sedang berbuka puasa. Seorang suami bekerja di siang hari, hasilnya untuk berbuka di dalam keluarga kecilnya, menyiapkan takjil untuk keluarga kecilnya. Bahkan tidak jarang di sekitar tempat tinggal kita, musola, masjid, dan lain sebagainya, terkadang mengadakan takjil, mendahulukan berbuka bersama dengan bersedekah. Perlu diketahui bahwasanya menyiapkan takjil atau sedekah untuk orang yang berpuasa ini pahalanya sungguh luar biasa agung. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa di antara umatku yang menyajikan berbuka puasa, yang menyiapkan berbuka puasa, yang bersedekah untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang melaksanakan puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Bahkan tidak sedikit pun pahalanya berkurang. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, utamanya para santri-santri dari taklim yang berbakat. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak punya banyak harta untuk menyediakan, untuk memberi makan orang-orang yang sedang berbuka puasa." Apa sabda Rasulullah? Cukup kamu menyiapkan seteguk air, cukup kamu menyediakan sepotong kurma, cukup kamu menyediakan sehelai roti. Dengan itu maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar dari orang yang sedang berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, yang terakhir adalah perbanyaklah memohon kepada Allah ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena di antara doa-doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang berpuasa, utamanya puasa di bulan suci Ramadan. Inilah yang bisa kami sampaikan terkait dengan amal ibadah terbaik di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.